Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Irak dengan skor 0-2 pada matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia tampil cukup dominan di babak pertama. Hanya, tim asuhan Shin Tae-yong terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan Irak. Timnas Irak sempat menjebol gawang Timnas Indonesia pada menit ke-16 lewat tandukan Ibrahim Bayes Al-Ka'bawi. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena menganggap Ibrahim Bayes Al-Ka'bawi melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Ibrahim Bayes Al-Ka'bawi terlihat melakukan dorongan kepada pemain Timnas Indonesia. Belum ada gol tercipta, skor 0-0 menutup babak pertama. Timnas Irak melakukan 2 pergantian pemain pada awal babak kedua. Bashar Hasan dan Zidan Iqbal digantikan oleh Ali Jasim dan Youssef Amin. Hernando Ari melakukan penyelamatan dengan memotong bola hasil sepakan pojok pemain Irak pada menit ke-48. Irak mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-52. Wasit menunjuk titik putih usai menganggap Justin Hubner melakukan handsball di kotak terlarang. Aimen Hussein yang menjadi eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bola hasil sepakan Aimen Hussein melesat masuk ke pojok kiri gawang Hernando Ari. Irak sementara unggul 1-0 atas Timnas Indonesia. Malapetaka kembali diperoleh Timnas Indonesia pada menit ke-59. Jordi Amat memperoleh kartu merah langsung setelah melanggar Youssef Amin. Shin Tae-yong melakukan 3 pergantian pemain pada menit ke-64. Asnawi, Pratama Arhan dan Ivar Jenner ditugaskan mengganti Sandy Walsh, Shane Patinama dan Tom Haye. Timnas Indonesia kembali memperoleh hukuman penalti setelah Hernando Ari menjatuhkan Ali Jasim di kotak terlarang pada menit ke-72. Beruntung bagi Timnas Indonesia, Aimen Hussein gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bola hasil sepakan Aimen Hussein melambung tinggi di atas gawang Hernando Ari. Blunder fatal dilakukan oleh Hernando Ari pada menit ke-88. Mendapat bola umpan dari Rizky Ridho, Hernando Ari mencoba untuk melakukan kontrol. Namun bola justru mampu direbut oleh Ali Jasim. Tanpa kesulitan, Ali Jasim mengirim bola masuk ke gawang Timnas Indonesia yang sudah kosong. Irak memimpin 2-0 atas Timnas Indonesia. Skor tersebut bertahan hingga laga berakhir. Meski kalah, Timnas Indonesia masih menempati peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin. Sedangkan Irak memperkokoh posisinya di puncak klasemen dengan 15 poin. Timnas Indonesia 0-2 Irak, Aimen Hussein, 54 pen. Ali Jasim, 88. Kartu kuning, Hussein Ali, 6, Nathan Choyaon, 83. Kartu merah, Jordi Amat, 59. Susunan pemain Timnas Indonesia versus Irak. Timnas Indonesia, 21, Hernando Ari, 4, Jordi Amat, 5, Rizky Ridho, 23, Justin Hubner, 6, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, 64, 20, Shane Patinama, Pratama Arhan, 64, 19, Tom Haye, Ivar Jenner, 64, 22, Nathan Choyaon, 7, Marcelino Ferdinand, 11, Ragnar Oratmangoen, 9, Rafael Struijk, Yakob Sayuri, 75. Pelatih, Shin Tae-yong. Irak, 12, Jalal Hasan, 3, Hussein Haidar Ali, 4, Suad Natik Naji, 5, Rebin Kareeb Adhamad, Zaid Tahseen, 80, 15, Ahed Yahya Al-Hajjaj, 8, Ibrahim Bayes Al-Ka'bawi, 13, Bashar Hasan Bonyan, Ali Jasim, 46, 14, Zidan Iqbal, Youssef Amin, 46, 16, Amir Fawad, 20, Osamah Jabbar Rashid, Hussein 85, 18, Aimen Hussein, Mohanad Ali, 77. Pelatih tim nasional Irak asal Spanyol yakni Jesus Casas menyindir timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang gemar membawa pemain naturalisasi. Pernyataan itu disampaikan Jesus Casas pada konferensi pers jelang timnas Indonesia berhadapan dengan Irak di laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal menjamu Irak dalam lanjutan pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis, 6 Juni 2024. Baik Irak maupun Timnas Indonesia sama-sama menjadi tim yang paling diunggulkan untuk melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak telah dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah meraih hasil sempurna dalam 4 pertandingan Grup F dan mengumpulkan 12 poin. Sementara itu, pasukan Shin Tae-yong hanya memerlukan 1 kemenangan di 2 pertandingan tersisa untuk menemani Irak ke ronde berikutnya. Sejauh ini, Timnas Indonesia bermain cukup baik di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, sekali imbang, dan 1 kekalahan. 2 kemenangan skuad Garuda diraih usai menumbangkan sang rival Asia Tenggara yakni Vietnam secara berturut-turut dengan skor 1-0 dan 3-0. Kekalahan berturut-turut Vietnam atas Timnas Indonesia itu bahkan membuat pelatih Philippe Troussier dipecat dari kedudukannya sebagai manajer The Golden Star Warriors. Di lain sisi, Timnas Indonesia bermain seri saat bermain kandang di markas Filipina dan kekalahan diderita setelah takluk 1-5 dari Irak di laga pembuka Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan Irak mengalahkan Timnas Indonesia di pertemuan pertama membuat sejumlah pihak berharap hal serupa kembali terjadi pada laga besok. Akan tetapi, pelatih Irak Jesus Casas mengatakan bahwa situasinya saat ini jauh berbeda dibandingkan saat pertemuan pertama lalu. Menang pada pertemuan pertama dengan banyak gol di kejuaraan Asia bukan berarti kami menjamin bisa menang lagi, versus Timnas Indonesia, ujar Casas. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat Irak bisa kesulitan saat kembali berhadapan dengan Timnas Indonesia di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Salah satu faktor yang paling disoroti oleh Jesus Casas ialah pemain naturalisasi yang belakangan sering dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, Timnas Indonesia memang kerap mengandalkan pemain keturunan Eropa untuk mengisi lini permainan skuad Garuda. Hasilnya bahkan cukup luar biasa yaitu tembus semifinal Piala Asia U23 bahkan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk yang pertama dalam 56 tahun. Pun halnya di level senior, Timnas Indonesia lolos babak penyisihan grup Piala Asia 2023 hingga melampaui prestasi dari negara-negara ASEAN. Terbaru, Timnas Indonesia mendapat kabar gembira dengan disahkannya pemain keturunan Belanda Kelvin Verdonk sebagai warga negara Indonesia, WNI. Meski sudah berstatus sebagai WNI, namun pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Kelvin Verdonk baru bisa menjalankan debut bersama Timnas Indonesia saat bersua Filipina, Selasa, 11 Juni 2024. Situasi inilah yang membuat pelatih Irak Jesus Casas sedikit gusar jelang timnya bersua dengan Timnas Indonesia di laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Suasana pertandingan akan berbeda dari sebelumnya, karena tim lawan, Timnas Indonesia, kini banyak dihuni pemain berkewarganegaraan ganda yang tampil di Eropa, termasuk mereka yang bermain di playoff Olimpiade Paris, kata Casas dari Win-Win. Timnas Indonesia diwajibkan meraih 1 kemenangan saja apabila ingin lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu saat bersua Irak, 6 Juni 2024, atau Filipina, 11 Juni 2024.